Halo semuanya, pada video ini saya akan menjelaskan inti dari makalah berjudul Hak Asasi Manusia atau HAM. Makalah ini membahas pengertian HAM, sejarahnya, landasan hukum di Indonesia, macam-macam HAM, pelanggaran HAM, penegakan HAM, serta tantangan dalam penegakannya. Nah, di sini kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian HAM. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. HAM bersifat yaitu universal, tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi, dan saling bergantung. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan dan wajib dihormati serta dilindungi oleh negara dan setiap orang. Menurut TUHAM 1948, HAM atau hak asasi manusia dimiliki oleh semua manusia tanpa membedakan ras, agama, gender, bahasa, dan lain sebagainya. Tokoh seperti John Locke menyebut HAM sebagai hasil kodrati, yaitu hak hidup dan kebebasan dan hak milik. Dan kita masuk ke materi yang kedua, sejarah perkembangan HAM. Perkembangan HAM, yaitu hak asasi manusia, berlangsung panjang, mulai dari yang pertama, Piagam Madinah 622 Masehi yang berisi mengatur hak hidup, hak beragama, dan keadilan. Yang kedua, Magna Carta atau Sarta tahun 1215 yang berisi membatasi kekuasaan raja dan menjamin proses hukum. Yang ketiga, Declaration of Independence 1776 yang berisi semua manusia diciptakan sama dan memiliki hak hidup serta kebebasan. Yang keempat, Revolusi Prancis 1789 yang berisi melahirkan deklarasi hak asasi manusia dan warga negara. Yang kelima, DUHAM, yaitu DUHAM 1948 yang berisi dokumen HAM paling penting di dunia yang terdiri dari 30 pasal. Di Indonesia, nilai hak asasi manusia atau disebut HAM sudah ada sejak perumusan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Reformasi 1980 memperkuat penegakan hak asasi manusia atau bisa disebut HAM dengan lahirnya Bab 10A Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Sekarang materi yang ketiga, yaitu landasan hukum HAM di Indonesia. Landasan hukum dan HAM meliputi yang pertama, Pancasila, berisi terutama sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945, Bab 10A pasal 28A sampai 28J yang memuat hak hidup, pendidikan, kebebasan berpendapat, perlindungan diri,
serta hak kesejahteraan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau HAM. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia atau HAM. Yang kelima, konvensi internasional seperti ICCPR, ICESCR, CEDAW, CRC, konvensi anti penyiksaan, dan lainnya. Ini kita masuk ke materi keempat, yaitu macam-macam HAM. Secara umum, HAM dibedakan menjadi 6, yaitu yang pertama, hak asasi pribadi yang mencakup hak hidup, tidak disiksa, kebebasan beragama, pengakuan hukum. Yang kedua, hak asasi politik meliputi hak memilih, dipilih, berpendapat, berserikat. Yang ketiga, hak asasi ekonomi yaitu meliputi hak memiliki, bekerja, mendapatkan upah yang adil. Yang keempat, hak asasi sosial dan budaya yang meliputi hak pendidikan, keluarga, kebudayaan. Yang kelima, hak persamaan dalam hukum meliputi diperlakukan sama di depan hukum dan pemerintahan. Yang keenam, hak peradilan meliputi yang pertama, bantuan hukum, peradilan yang adil, dan tidak ditahan sewenang-wenang. Nah, di sini HAM juga dibagi menjadi tiga generasi loh. Generasi yang pertama yaitu hak sipil dan politik. Generasi yang kedua, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Generasi yang ketiga yaitu yang terakhir, hak solidaritas, yaitu atau bisa disebut di lingkungan, perdamaian, dan pembangunan. Di sini kita masuk ke materi kelima, yaitu pelanggaran HAM dan contohnya. Nah, pelanggaran HAM dibagi menjadi A. Pelanggaran HAM berat, yaitu meliputi yang pertama, genosida. Yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan seperti pembunuhan, penyiksaan, perbudakan, penghilangan paksa. Nah, di sini contoh kasusnya. Yang pertama, genosida Rwanda. Yang kedua, tragedi Trisakti 1998. Yang B, pelanggaran HAM ringan. Di sini contohnya adalah pemukulan, penghinaan, diskriminasi, menghalangi orang berpendapat, dan pelecehan seksual. Nah, di sini contoh kasus HAM di negeri ini atau di Indonesia mencakup yang pertama, kasus Tanjung Priuk 1984, yang kedua, pembunuhan Marsina 1993, yang ketiga, penculikan aktivis 1997 sampai 1998, yang keempat, Semanggi 1 dan 2, yang kelima, kasus Munir tahun 2004, dan yang keenam berbagai pelanggaran di Aceh dan Papua. Sekarang kita masuk ke materi yang keenam, yaitu penegakan HAM di Indonesia. Di sini penegakan HAM dilakukan melalui yang pertama, lembaga. Lembaga terdiri dari Komnas HAM, Pengadilan HAM, KPAI, LPSK, dan Komnas Perempuan. Dan yang kedua, mekanisme. Mekanisme ini tentang pencegahan, pemantauan, penyelidikan, dan penutupan. Dan yang ketiga, itu pemulihan korban, meliputi kompensasi, restitusi, rehabilitasi, permintaan maaf, serta upaya pencegahan agar tidak terulang. Dan yang keempat itu peran masyarakat, meliputi melapor, memantau,
memberi kesaksian, advokasi, dan edukasi. Nah, sekarang kita masuk materi yang terakhir, yaitu yang ketujuh, yaitu tentang penegakan HAM. Nah, di sini beberapa tantangan besar yang harus dihadapi. Yang pertama, itu kasus HAM masa lalu belum tuntas. Yang kedua, impunitas, yaitu pelaku tidak dihukum. Yang ketiga, lemahnya koordinasi antara lembaga. Dan yang keempat, keterbatasan sumber daya. Yang kelima, rendahnya pemahaman masyarakat. Yang keenam, konflik kepentingan ekonomi politik. Yang ketujuh, diskriminasi dan intoleransi. Yang ke-8, tantangan digital seperti perentasan, hoaks, pengawasan berlebihan. Yang ke-9, ketimpangan ekonomi. Dan yang ke-10, yaitu yang terakhir, situasi darurat seperti bencana atau pandemi. Nah, materinya sudah nggak terasa ya. Di sini saya akan memberikan penutup, yaitu HAM adalah hak dasar yang wajib dihormati dan dilindungi oleh negara, masyarakat, dan setiap individu. Penegakan HAM membutuhkan komitmen semua pihak agar tercipta kehidupan yang adil, manusiawi, dan bermartabat. Segitu dulu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semua.